Suyo, Granger. Iya benar ya. Masih ada Kimi juga. Sesuai dengan yang udah dilatih mungkin sama Geekfam. Template band. Chip seperti kembali. Yang Widih yang akan menjadi lagi nih penentu. Masih dengan badan dan pelatih plus satunya lagi Granger. Atau Suyo. Suyu dulu boleh sih. Buat secure objektif. Tadi Masih. ternyata plannya tetap di power Granger ya. Coba ya. Dan Suyo seperti game kedua respon yang cukup bagus ditunjukkan oleh tim Liquid. Terus Jushin. 3 pick yang sama berarti. Oke, pertanyaannya apa yang bakal di pick yang ketiga? Apakah langsung Zask lagi atau Yves-nya duluan yang dibuka? Kalau gue lihat ya, ini sih para pasukan dari si Geekfam ini masih ngerespon sih. Cuma nanti bedanya kayak feeling gue di roamer sih. Kalau nggak di roamer di XP. Kalau aku malah mikir ya, pick keempatnya mending langsung Gatot, Aboy last pick. Itu yang dari game pertama nggak sih yang aku sempat bilang? Iya, gue setuju itu. Kayak game pertama sebenarnya Geekfam juga punya kesempatan loh untuk Aboy last pick. Bisa. Tapi ternyata Aboynya dibiarin untuk pick yang keempat gitu loh. Dimunculin duluan ya. Dimunculin duluan jadinya. Tapi memang dia mau bikin badan flex sampai akhir gak sih, Be? Menurutku kayak, ya oke lah, kita tahu pasti Badang bisa flex sampai akhir sekalipun. Tapi kita udah ada referensi game kedua, Gatot Kacanya bagus di sini. Oke. Apakah Gatot Kaca ini menjadi dynamic yang bagus? Karena sebagai badan, kayaknya cocok juga untuk Gops ya. Iya. Ada badan kembali di romer lagi. Dan anggap nanti highlights-nya jadi di tim Liquid gitu loh. Nah, gerakannya lumayan terbatas dikarenakan Badang dan Gatot ini yang bakal mengacaukan lini tengah dari tim Liquid. Sama persis. Band yang sama. Band yang sama, apakah dengan pick yang sama? Pick keempat. Jas. Feeling gue terakhir sih Aboy. Iya, Ditukar. Bisa ditukar dulu. Ambil dulu hero Gops. Atau kalau memang Gopsnya Badang, ya udah hero-nya Baloy. Chow, Gatot, Cow kurang burst sih. ada Tigreal juga. Ya, Tigreal gue lumayan suka juga. Dan pilihannya tetap ada di Geek lagi. Apakah memang dengan konsep yang sama? Hanya kayak gameplaynya aja yang akan mereka revisi? Atau ada sedikit perbedaan seenggaknya di second place-nya? Oke. Apakah kita akan melihat nantinya sebuah pembeda dari segi drafting phase? Yang tadinya kita udah ngelihat Zaz keluar lagi dan kali ini Valentina pembedanya. Wow, ada burst damage yang lumayan nih sebenarnya. Ada damage yang lumayan dan tetap membiarkan Badangnya menjadi flexible pick. Bisa jadi nanti akan ada Gatot Kaca juga. Bruno tetap karena Joy tadi bilang Bruno enak banget dan Gatot sama persis draft dari Liquid. Balik lagi. Gila, persis. Geekfam punya keuntungan yang benar-benar besar karena mereka udah melihat game kedua dari Liquid seperti apa. Mereka tinggal eval, game ketiga mereka mempersiapkan yang lebih matang lagi dengan satu pick terakhir yang bisa saja ke high loss lagi sehingga membuat Geekfam 80% draftnya sama. Iya, tapi sama bukan berarti nggak ada chip untuk di follow up oleh seorang Valentina. Bisa jadi shortcutnya bisa diambil dan nanti gankingnya bisa jadi lebih bagus. Tapi Teris lah ternyata. Counter dari sosok shortcut Ya. yang nantinya akan ngedelay dikit untuk bisa balikin kanan atau ngebuat Naked punya jalan masuk. Heavy CC juga menarik ya. Akankah perbedaan 2 pick di akhir Geekfam bisa membawa kemenangan bagi mereka dan dapetin tiket playoff yang kedua atau malah tiket playoff kedua sold untuk tim Liquid ID? Yes, ini dia. One last chance. Siapakah yang akan mendapatkan satu tiket ke playoff yang kedua? Mari kita saksikan bersama-sama. So, Embang Arena, minta tepuk tangannya. Tidak ada yang mudah di MPL Indonesia, Ferguson. Let's go to Land of Doubt. Tidak semudah itu. Dan penentuan nih, masuk di game ketiga. Berarti tiket playoff kedua akan sold di hari ini untuk Liquid ataupun untuk Geek. Let's say to the land of down ya. Nah, Boy sekarang udah mulai muncul juga. Langsung diagresifin. Masih sama sepertinya, tidak ada pembeda di 3 game. Chushin dari Yeskiel sepertinya benar-benar sangat unggul dari segi laning. Bedanya ini bukan Zaz, jadi akan lebih susah untuk farming, lebih susah untuk dapetin experience di area tengah. Kalau konsepnya sama, nah ini nih yang gue maksud. Dan lebih gampang untuk digengki. Ketimbang kalau dia pakai Karazak tadinya ya. Tapi kita melihat pergerakan dari YSKL lagi dan lagi, dia tahu
untuk bisa menanggulangin damage yang diberikan dari Gifam. Tenacity adalah sebuah jawaban dan masih digunakan kembali di game yang ketiga. Ya, dan Abo juga ngejawab dengan Brave Smite ya, pilihan talent tentunya untuk menambahkan HP yang dia miliki dalam keadaan dia pasti bakal kalah dari segi poke damage di early game. Kebiasaan dari jungle ya sekarang di level 3 dia akan coba untuk poke damage sedikit, entah itu ke arah hitnya atau yang sesuai sama pattern sih, walaupun rata-rata di play. Iron Shiki terkena sedikit pressure tapi langsung dijawab dengan cepat oleh Widi dan juga Favian. Dia langsung turun ke arah bottom lane, memberikan sedikit pressure, menandakan kalau Big Farm harus berhati-hati juga. Ada early power dari mereka. Ya, ruang top lane juga terbuka ya untuk My Kids. Jadi lumayan bebas untuk melakukan farm sendirian di bagian top lane. Level 3. Ya, Aboy juga nggak akan kalah level sih. Ngelihat Valentina yang dimana pasifnya ngebantu experience-nya. Jadi level 4 harusnya masih tetap bisa dipegang, nanti nggak bakal terlalu lama. Setup turtle nih, apakah Joy-nya akan kontes di awal? Wah, kalau dibiarkan begitu aja ya, kayak di game yang kedua kayak nggak ada bedanya nggak sih? Kayak harus dikontes. Masalahnya gimana cara kontesnya? Itu pertanyaan yang mungkin akan terjawab di menit yang kedua nanti. Mengandalkan Teris lah. Yang sudah level 4 kebetulan, bisa banget untuk di depan. Tapi gue Tapi lihat, udah mulai bonyok. Ingat, dia belum punya War Axe. Dia nggak punya lagi lifesteal. Dan di depan sana, Baleski juga bonyok. Bukan hanya itu aja, Motifan! Menuju ke arah belakang, Mami menjadi target utama dan peluang. Langsung dengan instant retribution-nya. Kali ini tidak berhasil dapatkan, tapi konsep dan Devon side. Arah sakra full mouth. Satu point kill yang didapatkan dari arah, tapi Baleski masih bisa bertahan. Winnie gagal menemukan sosok dari seorang Bales, tapi di depan sana, yes kill. Membuat Yogi. Ghost terperangkap dan Avatar of Guardian menutup jalan Ghost untuk pulang. keuntungan untuk Geek Fam masih, walaupun ada kompensasi yang diterima juga oleh Liquid. Tapi Lord, dengan Favian yang tumbang di awal, oh dia skill. Oh yes, kali ini target utama dan bakal flick for defensif berhasil didapatkan. Begitu juga Mikit. Crimson Bacon. Informasi Crimson Bacon ternyata bukan Flicker dan Amoy Gemoy sebagai MPLAD Extremer kita. Halo kakak Amoy. Kalian bisa kunjungi juga ya untuk official stream. Oh shortcutnya gagal. Dibalaskan kembali oleh para pasukan dari tim Geek Farm dengan satu yang terperang di depan sana. Aran tidak berhasil didapatkan, tapi informasi yang didapatkan adalah tidak ada shortcut. Ini harus direspon. Kalau nggak direspon akan seperti di game kedua. React orang ya, jawaban dari Geek Fam plus Turtle yang didapatkan ini membuat Geek Fam unggul banget di early game. Dan ini yang membuka potensi juga untuk ganking power dari tim Liquid tadi yang sedikit redam karena Suyu tidak mendapatkan Turtle yang pertama. Otomatis secara dominasi Geek Fam akan coba untuk menguasai lini dari gold lane terlebih dahulu agar nantinya Kenziski tidak mendapatkan tekanan seperti di game yang sebelumnya. Wow, tapi Gops agak lebih kuat di arah top lane. Lihat, dia benar-benar perkasa kali ini. Berbeda dengan game sebelumnya yang cuma hanya bisa badan, tapi dia punya damage. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Gops gak butuh War Axe lifesteal, dia butuh cuma badan dia aja. Armornya 2 ini. Select Flint. Dan juga kita lihat Dreadnought Armor untuk benar-benar tebal. Oke, game fact by GoPay ini Favian dan Makers menjadi 2 player studio terbanyak di antara player MPL, ID, MY, dan PH. Bahkan sampai Kambodia dengan 18 kali pick. Banyak uga. Terlihat ya bagaimana power dari Suyonya juga ya, karena emang bagaimanapun Sasuke adalah pemegang untuk Battle Retribution yang paling aman di setup terprotokol. Sasuke. Kita lihat di depan sana, para pasukan dari tim Liquid harusnya udah sadar akan ada team fight yang terjadi di depan. Dan arah the stand by position, Randall bisa di sound point dilepaskan. Di atas kalkulasi Suyo, mereka melepaskan 2 turtle pertama yang menandakan para pasukan dari tim Geek Farm kali ini direspon kembali dan bahkan lihat para pasukan dari tim Geek Farm merespon menuju ke arah belakang dengan zone for nothing. Walaupun dengan ada kondisi kali ini Ghost masih bisa bertahan, damage dari Aran terlalu besar, membalaskan kembali dan kehilangan seorang Widi adalah satu jawaban bersama dengan Aran. Tandanya tidak ada badan untuk tim Liquid. Ya, Kenzie yang membaca tadi dengan shortcut yang terbuka, dia masih bisa rondo ke belakang bahkan tanpa flicker. Trapping yang dilakukan Widi tidak berjalan dengan baik. Lagi-lagi misinisiasi yang membuat tim Liquid mengalami kerugian. Shortcut yang dibuka ternyata malah menimbulkan kill untuk Geek Fam. Oh my god! One by one situation! Dan monster from Geek Farm! The smiling monster! Di balik senyumnya yang manis, ada monster yang tersimpan dan berhasil mendapatkan one by one situation atas seorang Favian. Solo kill. Lagi-lagi dengan keunggulan level yang membuat Joy. Dia nggak unggul aja, Joy lebih enak loh dari segi hero-nya, tapi mid lane. Ini akan dipaksa setelah tumbangnya dari Favian. Biasanya kita melihat Favian yang nge-solo kill siapapun jungler lawannya. Conceal play akan dipaksa sepertinya. Oke, ESKL akan coba dipaksa di depan sana.
Mereka lepaskan 1 turret, mereka lepaskan 2 turtle. Tapi kalau objektif dari Purple dan juga Orange dilepaskan juga, itu bahaya buat Favian sih. Ujungnya nanti Favian nggak punya power. Dan 3-man move ya kali ini dari Geek Fam. Mereka nggak mau 2-man move lagi. Mereka tahu kalau seandainya akan sangat mudah untuk digeng oleh Chip. Makanya mereka melakukan tindakan preventif. Mereka nggak mau terlalu jauh untuk bisa cepat nge-backupnya untuk siapapun yang bakal kena shortcut. Iya. Turtle terakhir ini nggak boleh. Oh, Widhi menjadi target utama penalti zone. Maka terpaksa ada flicker for defensif. Setelah berhasil didapatkan, dan itu dia sosok dari seorang Globes yang lagi-lagi membuat para pasukan dari tim Geek Fam kali ini berhasil dengan momentum, tapi lihat gol! Save the day for Kenzinski! Berhasil menyelamatkan sosok dari Sir Kenzinski. Bahkan tim fight kembali lagi akan dimenangkan oleh tim Geek Fam dengan kehilangan Widhi plus turtle yang sangat mahal. Tapi lihat, dibayang-bayangin juga. Free. Gak ada urusan, gak ada urusan. Mau bayang-bayang Aran, mau adu pukul segala macam, gak peduli, tapi lihat Aboy! Terima Kimi, dan bahkan dapat arahkan dan for defensive. Bakal coba dikejar oleh seorang Megis, tapi tidak akan mengulangi kesalahan di game yang kedua. Terlalu offside, overconfident, kayaknya dia langsung tarik rem tangan. Langsung mundur juga, tapi tetap perfect objektif nih. Dan Widhi, keputusan yang berani banget buat main. Oh, Sike! Lengan flickernya tidak mungkin bisa menjadi sebuah jawaban kalau tidak ada cover dari Widhi. Itu akan sama saja, tapi Widhi again and again make it! Menutup tim fight dan balas dendam atas game yang kedua. Melakukan sandwich gaming, dan itu dia cutting yang sangat mahal dari kedua belah tim di game 2 dan game 3 ternyata dibalaskan oleh Geek Fam untuk di game yang ketiga. Masih mau? Oh enggak. Disengage. Dari Orange Buff yang mau nggak mau jadi korban lagi, menjadi keuntungan yang pasti untuk teman-teman dari Geek Fam. Dan lihat, ini perbedaan levelnya nggak adil. Ya, Flip. 7 dapat Holy Crystal juga kan? Ingat yang kita bilang sebelum game ketiga mulai, Five akan turun, tempo akan turun. Tapi Geek Fam adalah salah satu tim yang suka beda. Enggak, tapi masalah gini, Geek Fam udah ngelihat draft ini di game yang kedua, dibawakan lagi dan udah pasti bakal ada tindakan preventif sebelumnya. Dan langsung tim fightnya ditinggiin. Dan makanya bawa Terisla buat nge-cover Kenziski ketika nantinya bakal ada shortcut. Jawaban yang mutlak dibawakan sama Geek Fam, mereka membawa area of evac. Dengan ada penalty zone tentunya Widhi akan lebih berhati-hati sekarang. Gak bisa asal Widhi lagi. Kembali lagi terjadi Kenziski ke depan sana, bahkan shutdown terjadi. Target utama yang cukup mahal, tapi Aboy hanya bisa deliver damage dan taruh keadaannya Fernate. Dan di belakang sana Megis masih bisa bertahan. Tidak ada cover untuk para pasukan dan tim Liquid bisa memenangkan tim fight tersebut karena tidak ada Favian. Iya. Terbaca sebetulnya dengan Kenzie yang show, gak mungkin Kenzie sendiri di lane sejauh itu. Tapi ya, Widhi, mereka tetap Oh my god, terdeteksi. Itu dia metal detector yang mahal, tapi Aboy standby on position. Oh, Ditutup kejar. satu pula dan no way to run. Favian tidak ada jalan untuk lari. Oke, kau bisa lari tapi belum tentu bisa bersembunyi. Iya. Bahkan space yang diberikan tadi jadi seakan sia-sia karena Favian kembali tumbang. Lord akan di setup. ini pasti bakal jadi free ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba Widhi datang, Aran serius? buka shortcut, bahaya banget. Aran juga harus mempertimbangkan kalau dia bisa makan dari depan. Perfect objektif sekarang dipegang sama Geek Fam. Gila. Free Lord. Lihat goldnya. Unggulan gold yang bahaya sih. Masuk di menit 9 ya, menuju ke menit ke-10. Ya skill dengan kembali Scavizer-nya. Mencari flanking moment ke arah Kenzie. Nah, tapi beda sih momennya sekarang. Ada Terisla loh. Ya, Terisla, Kenziski-nya juga udah strong banget dan ready dengan flicker. Dia bakal bisa kabur kapanpun. Dan bisa dibalikin, jangan lupa Kenziski kali ini punya stack Skypers yang lebih siap. Yang nahan badan 2 badan kali ini untuk Kenzinski. Ya ada kalian juga sebenarnya punya efek sisi kan. Lumayan banget. Purple kembali diambil. Dan memang ini Lord yang pertama, tapi ini menggulingkan. Favian yang kita tahu pakai Suyu biasanya perfect objektif dibalikin loh sekarang gitu kan perfect. Hampir kena itu rata tadi. Itu kalau kena bahaya sih. Tapi udah kecil kan sekarang. Enggak, Tapi seenggaknya kan ini kan ada darahnya di ada atas. darahnya di HP-nya di atas. Jadi ketahuan kalau misalkan ada orang atau enggak dengan bunyi dari dead selatannya sebenarnya. Meledak, dan sonatanya juga Tapi nggak meledak. tahu di dalamnya siapa. Iya. Nggak ketahuan di dalamnya siapa. Dar gitu. Pokoknya ketahuan ada orang aja dengan suaranya. Nah Lordnya nih. High ground defense gak ada. Bisa dibilang gak ada yang kuat dari tim Liquid ID. Bahkan Konci malu mau paksa. Tapi Baloy cukup Enggak. untuk gertak-gertak sambal. Iya, dia kayaknya udah belajar dari game yang kedua lagi-lagi. Game kedua bener-bener jadi referensi yang paling bagus, jadi sampel yang paling bagus buat Geek Fam. Bermain dengan yang pelan aja temponya. Wow, karena kalahnya tuh lumayan sakit loh tadi. Iya. Di game yang kedua karena dia punya power untuk tarik mundur.
Tapi itu nggak dilakukan oleh Geekfam. Widih masih belum terlihat ya. Harusnya Geekfam aware dengan lini belakang mereka. Dan Mekits Ketahuan dong Widih. Oke, Widih bakal coba dikejar, lihat di depan sana, bakal coba dipancing untuk memberikan shotgunnya. Tapi lihat, flicker for defensif udah cukup untuk Mekits. Ego gameplay lagi ditunjukin sama dia. Permainan ego gameplay yang mahal selalu ditunjukin sama Mekits. Dan Widih nahan banget sih tadi. Kalau shortcut dibuka, gue rasa bawahnya akan hancur dan teamfight bakal bahaya untuk Liquid. Widih di belakang. Oke, tapi dengan kondisi kali ini Ternyata- Widih udah gak punya flicker. Kasusnya berbeda, akan kena shotcut dibuka. Tapi Widih memilih untuk tumbal aja dibandingkan shortcutnya salah. Wipe out terjadi, langsung endgame, lurus pasti. Benar-benar. Apalagi Kenzie ada flicker ya. Dengan, sakit banget Granger Death Sonatanya. Itu dia kenapa di dunia ini bisa menghancurkan Land of Dawn. Ada 3 harta tahta Death Sonata. Ya emang sakit ya. Karena udah sampai dengan si Halberd juga. Dan banget tuh secara gratis karena tumbangnya Widih ini akan membuat Geekfam bisa disengage. Mereka akan menguasai area jungle dan sungai harusnya. Pegang zonanya. Jangan kasih tim Liquid keluar dengan gampang. Oke. Seenggaknya make sure mereka kali mau keluar ya harus berlima. Ingat, kondisi saat ini kalau ngomongin ke arah anti-regen udah ada 2, Aboy. Tapi Kops bedanya adalah dia dengan dominance dan dia punya sisi di depan. Jadi mau nggak mau dia akan lebih dekat oleh Adam Siki. Mungkin Iron City nggak bisa balikin ya. Yes, betul. Yes, yes. Oke, harus udah mulai antisipasi sih. Kalau kondisi saat ini dia berani ke poking dan dia tumbang, Lordnya muncul. Aduh wadaw. Wah tapi sekarang berbeda nih kondisinya. Karena balik lagi Aboy dia punya shortcut. Jadi walaupun nanti akan ada yang nge-clear dari lane jauhnya ya untuk Geekfam. Seenggaknya bisa diambil gitu loh untuk menuju ke lane Lord. Oke, sweeping dulu, cari dulu informasi. Cari dulu nih. Aran sudah terlihat, Aboy udah dapetin deteksinya. Dan belum ada nge-show dari Liquid, bawah harus dikontrol. Tapi jangan lupa shortcut bisa jadi obat. Farhan ini juga dimenangin sama Geekfam, jadi dia nggak harus worry seperti di game yang kedua. Defense suatu pilihannya. Iya defense. Gak ada lagi jawaban Lin. Apa yang harus dijawab oleh Liquid? Dia mau team fight. Keluar. Suyo nggak ada damage. Dari seorang Iron City dari tadi target. Widih balik lagi. Dia tetap harus bikin anti clearance. Gak pakai cara fitting time. Ini continuous team fight itu juga akan cukup kurang kali ini. Ya chipnya benar-benar terjawab banget ya. Referensi dari game kedua ke game yang ketiga. Seperti yang sering aku tanya juga ke coach-coach kalau misalkan game kedua dan game yang ketiga draftnya sama, udah pasti tim yang kalah di game yang kedua itu bakal lebih diunggulkan. Terbukti game yang ketiga dengan 100% draft dari tim Liquid. Geekfam menangin early temponya. Sekarang, Lord yang sangat-sangat bermasalah. Harus di defense Liquid. Mereka kalah 10.000 gold. Iya tapi dia gertak terlebih dahulu. Aran bakal coba dipaksa keluar dengan Taraf Guardian. Tapi kali ini Aran masih coba untuk bertahan di depan sana. Tapi Aran gak bakal bisa terlalu lama. Fokus karena best turret menjadi jawaban dari seorang Kenshiki. Dan lihat, dia tidak ada yang bisa memegang karena Lord sampai masuk ke dalam base-nya. Satu wave doang. Para pasukan dari TG4 dominating zone! Terpakai dari dia! Dengan ada shot ke daerah belakang tidak bisa terpegang sama sekali. Winnie Sakratul Maut mendapatkan poin kill double. Membuat Iron City dan kawan-kawan akan cukup berantem besar. Menghilangkan Kenshiki. Kita lihat, di situ dia Fabian yang tertek dan ini bencana! Geekfam berhasil mengamankan tiket kedua ke babak playoff. The King Slayer is coming! Sold out tiket kedua sudah jelas dimiliki oleh Geekfam. Krisis identitas mereka sudah hilang. Leg kedua dari Geekfam berbeda dengan leg yang pertama. The King Slayer kali ini menjadi kenyataan lagi karena memang mereka menumbangkan Liquid. Liquid adalah juara di season kemarin. Dan dengan kemenangan ini Geekfam mengamankan spotnya di babak playoff. Tapi untuk tim Liquid, kemarin mereka kalah melawan Aldrigo, sekarang mereka kalah melawan Geekfam. Minggu depan tinggal satu match mereka. Mampukah mereka meraih kemenangan? Karena tiket playoff benar-benar menjadi harga tiket yang mahal harganya untuk di musim ini. Oke, King Slayer menuju ke arah babak playoff bersama dengan The Monster from Geekfam. Ya, terlihat ya seberapa monsternya Mekits. Karena keputusan yang diambil Mekits, dia di belakang dan tenang banget loh. Iya. Gak buru-buru. Dan The Smiling Jungler menunjukkan kelasnya. Balik lagi, ini rookie garis depan sebelah mata. Wah, kacau nih orang. Baloiski, kita akan mendengar interview bersama Bude dan juga The Smiling Monster. Bude Clara Monster, take it away. Dan Geekfam menjadi tim
kedua yang melaju ke babak playoff. Dari kisah Geek Fam, awal yang cukup naik turun pada akhirnya menjadi tim kedua. Baloy menjadi tim kedua yang masuk babak playoff. Geek Fam. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kata-kata masuk playoff, alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi nyangka gak sih di saat persaingan begitu ketat, pada akhirnya hari inilah kalian lah yang menjadi tim kedua masuk ke babak playoff.